Kalian berarti nih, kita ujiannya pekan ke-4 Juli. Berarti kalian pas tanggal 31 Juli ya, tanggal 31 Juli kalian ujian. Nanti mungkin sebelum UAS saya akan berikan cek tugas-tugas kalian, mana-mana yang belum lengkap agar dilengkapi. Oke, ini sudah terlihat ya. Nah, untuk UAS itu 20%, di mana dia merupakan sub CPNK 5.3.54 sampai 5.7. Materinya apa saja untuk itu? Kita lihat di sini. Nah, 5.3 itu harusnya ditambahin UAS di sini ya. Ini terkait dengan konservasi air dalam pemeliharaan sistem irigasi modern. Kemudian 5.4 tentang bagaimana ini dari 5.3 sampai 5.7 ya. Nah, materinya di sini nanti ujiannya open book. Nah, silahkan cenderung model-model yang aplikatif ya terhadap sistem irigasi modern. Contoh misalnya nomor 15 nih ya. Jadi bagaimana kalian bisa memberikan contoh studi kasus. Kalian sudah download belum? Silahkan download dulu. Di situ saya berikan contoh tentang peran dari inovasi sistem irigasi modern terhadap koreksi atau evaluasi dari sistem irigasi konvensional, di mana sistem irigasi konvensional itu ada banyak air yang terbuang, sampai 30% air terbuang. Sementara dengan sistem irigasi modern, maka yang 30% itu bisa dimanfaatkan untuk sesuai kebutuhan, sehingga terjadi efisiensi dan penghematan air gitu ya. Nah, yang seperti itu nanti kalian uraikan. Jadi materi semua itu sudah saya ajarkan. Nah, tinggal nanti kalian ramu gitu untuk menjawab soal tersebut. Gitu ya. Hari ini materi akan kita bahas, kita diskusikan tentang bagaimana langkah-langkah kita untuk menyelesaikan sebuah studi kasus dengan penerapan inovasi sistem irigasi modern. Itu ya. Nah, kita lihat di sini modul 15, silahkan saudara lihat. Saudara download. Nih di sini saya ramu dari beberapa sumber, di mana di sini diharapkan saudara mampu menjelaskan contoh penyelesaian studi kasus dengan menerapkan inovasi sistem irigasi modern. Nah, di sini saya berikan satu contoh studi kasus. Nah, nanti silahkan saudara searching gitu ya, untuk mencari contoh beberapa studi kasus yang lain terkait penggunaan sistem irigasi modern. Nah, di sini step-stepnya saya pandu di sini. Jadi bagaimana langkah-langkah kita dalam menyelesaikan sebuah studi kasus untuk kondisi irigasi konvensional kita ganti dengan irigasi modern. Nah, ini teorinya, teori bisa kalian baca, di mana bahwa sektor pertanian itu membutuhkan air yang besar gitu ya. Terus kemudian pertumbuhan penduduk, kemudian perubahan penggunaan lahan mengakibatkan ketersediaan sumber daya air itu mengalami penurunan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kenapa mengalami penurunan? Pada siklus hidrologi itu tetap gitu ya. Di sini karena model sistem drainase yang kita pakai masih dominasi sistem konvensional, yaitu
air yang ada itu bagaimana drainage segera dikeringkan, jadi air itu segera dialirkan untuk dibuang ke laut. Jadi itu masalah yang menjadikan penurunan dari jumlah sumber daya air. Nah, ini ada beberapa permasalahan pada sistem irigasi konvensional. Jadi kalau judulnya adalah penjelasan penanganan studi kasus dengan menggunakan inovasi sistem irigasi modern, maka di benak kita adalah permasalahan tersebut itu tidak lain atau lebih terfokus kepada sistem irigasi konvensional. Atau bisa juga sebenarnya sistem irigasi yang sudah modern tetapi mungkin penggunaan teknologinya belum atau kurang. Nah, itu juga bisa. Kalau itu namanya pengembangan. Tapi kalau ini kita mengganti bagaimana sistem irigasi konvensional yang kita sudah perhatikan gitu ya, atau kita sudah evaluasi, udah kita hitung, ternyata itu sudah nggak efektif gitu. Maka terus kita rencanakan untuk menggunakan inovasi dari irigasi modern. Nah, di sini ada beberapa permasalahan pada sistem irigasi konvensional, yaitu kehilangan air yang tinggi. Apa sebab kehilangan air yang tinggi itu? Nih, ya. Ada rembesan pada saluran tanah. Jadi kalau saudara lihat di desa-desa, saluran irigasi itu tidak semuanya menggunakan beton atau batu kali, tetapi ada beberapa di situ masih menggunakan saluran yang tanpa lining. Jadi tebingnya itu berupa tanah. Nah, kalau dia berupa tanah, maka jelas bila air melalui si saluran tersebut, maka dia akan merembes kanan, kiri, dan bawah gitu ya. Kemudian evaporasi saluran terbuka, jelas ini ada penguapan nanti. Kemudian kebocoran bangunan irigasi, ada beberapa mungkin saluran irigasi yang sudah rusak, di situ menimbulkan kehilangan air melalui kebocoran. Kemudian limpasan akibat pengaturan pintu yang kurang tepat. Artinya karena konvensional, maka dia mengandalkan kerja manual dari manusia gitu ya. Nah, mungkin karena pengaturan pintu yang kurang tepat, terjadilah limpasan air itu berlebih. Harusnya dia ditutup gitu, dihadang, tapi dia biarkan terbuka sehingga melimpas. Nah, pada beberapa daerah irigasi, efisiensi penyaluran air hanya berkisar 50 sampai 65%. Ini saudara bayangkan, air diambil 100% dari intake atau dari sungai, tapi kemudian sampai diirigasi hanya tinggal 50%. Jadi saudara bisa bayangkan sangat banyaknya air yang terbuang sia-sia. Karena tadi ini ya, semua belum dijalankan secara efektif dan efisien. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua adalah distribusi air yang tidak merata. Di sini sering terjadi di mana sawah yang dekat dengan sumber air, maka dia bisa panen 3 kali misalnya. Tapi begitu dihilir, nah nggak kebagian pembagian air itu. Karena terbatasnya air, terus kemudian ada juga di situ mungkin ada yang nakal juga, petani-petani ada yang nakal, dia mengambil dengan pompa sendiri untuk dialirkan ke sawah-sawahnya, terutama pada musim kemarau. Itu sering didapati petani-petani mengambil air langsung dari saluran dengan menggunakan pompa gitu ya. Nah, itu sering terjadi pencurian seperti itu, sehingga di sini terjadilah konflik, kemudian ketidakadilan distribusi. Akibatnya di bagian hilir sering tidak terjadi pengairan, maka produktivitas menurun. Ya, kemudian ketergantungan pada operasi manual. Nah, sebagian besar pintu dioperasikan secara manual dari operator lapangan. Gitu. Akibatnya, ini ya, distribusi sering tidak sesuai kebutuhan. Kemudian respon terhadap perubahan kondisi lapangan menjadi lambat. Kemudian efisien operasional menjadi rendah karena tergantung dari si manusia atau petugas lapangan.
Ini keterbatasan data dan informasi. Di sini jelas terlihat kebutuhan data kita untuk bangunan air itu sangat sedikit karena masih banyak didominasi di lapangan itu adalah data-data yang manual gitu, bukan real time gitu ya. Nah, ini beberapa keterbatasan data. Kemudian jelas terakhir adalah dampak perubahan irigasi. Perubahan iklim climate change di mana menyebabkan musim kemarau yang menjadi lebih panjang, distribusi curah hujan menjadi tidak merata, frekuensi kekeringan semakin meningkat, dan tidak pastinya ketersediaan air. Jadi itu beberapa permasalahan pada sistem irigasi konvensional. Oke, yuk sebelum lanjut tadi, saya sudah sedikit jelaskan ke kalian, coba diulang deh. Saya mau ya. Saya mau lihat yang menurut saya jarang saya beri pertanyaan. Coba Helmi Fauzi Harahap. Ini jarang saya mendengarkan suaranya. Tolong ceritakan ulang atau sebutkan secara ringkas gitu ya. Apa saja yang menjadi permasalahan pada sistem irigasi konvensional? Ayo silakan. Helmi Fauzi Harahap. Halo, Helmi ada? Halo Helmi. Tuh, ini tuh. Yang saya khawatirkan kayak gini nih. Helmi, halo ada? Mana Helmi? Oke, sekarang Andri Samuel. Andri Samuel, dengar suara saya? Andri Samuel? Waduh. Jangan-jangan aku ngomong sendirian yang kayak gini nih. Helmi Fauzi, saya ulang. Yuk, Helmi Fauzi, Andri Samuel. Andri Samuel kemarin hidrologi juga nggak jawab loh. Nanti bisa saya kurang nilai kamu kalau kayak gini. Andri Samuel, kamu dengar saya nggak, Andri Samuel? Helmi Fauzi, coba deh buka kamera deh kalian, yuk coba. Jangan-jangan saya Iya Bu. Nah, kok kamu baru nyahut tadi di mana? Habis dari kamar mandi Bu tadi. Gini, kalau kalian udah di dalam Jimit, bila ke kamar mandi atau pergi, tolong berikan chat. Bu, izin dulu sebentar ke kamar mandi, gitu ya. Yuk, sekarang Mas Helmi, coba. Baik Bu. Tolong jelaskan secara ringkas, gitu ya. Apa saja permasalahan yang terjadi pada irigasi konvensional, coba. Ini suara apa ya, Mas ya? Kenapa Bu? Ya, sudah, yuk. Buat irigasi konvensional itu, sepengetahuan saya itu dia ini Bu tingginya kehilangan air Bu karena tidak efisien Bu. Lalu distribusi airnya juga kurang presisi Bu. Terus? Ya Bu, mungkin itu aja Bu yang saya tahu Bu buat permasalahan di irigasi konvensional Bu. Kamu udah download modulnya belum? Buat modulnya belum Bu. Saya baru sampai rumah soalnya. Coba download dulu, terus kamu baca ya. Ya Bu, siap Nanti Bu. baru disampaikan, download dulu. Baik. Yuk. Andri Samuel, halo Andri Samuel. Halo malam Bu. Ya, kamu posisi di mana nih? Aku masih sambil nyetir Bu, izin Bu, karena pulang Bu. Wah, coba berhenti dulu dah. Di situ nyetirnya di mana? Nyetirnya di mobil Bu. Iya, nyetir di mobil. Maksudnya di jalan tol atau jalan biasa, bisa nggak berhenti?
Izin Bu, aku lagi sama klien soalnya Bu. Jadi belum bisa nyimak. Sebenarnya aku tunggu sampai lokasi dulu Bu. Ya sudah, nanti sampai lokasi ini ya, Baik Ibu, info baik ya. Bu. Saya berikan Baik Bu, soal untuk kamu, karena kemarin kamu juga nggak jawab. siap Bu. Maaf bukan Oke. lagi dinas di luar Bu. Ngomong, izin gitu loh. Nah, marah aku sama kamu tuh. Kemarin juga nggak jawab sama sekali. Siap Ibu. Oke, coba saya yang belum sering saya ini. Coba Mbak Rena, coba. Mbak Rena, hello, ada? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Ya. Oke, Mbak Rena, tolong jelaskan permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi pada sistem irigasi konvensional, coba Pak. Yang terjadi pada sistem irigasi konvensional adalah seperti kehilangan air, bisa dari rembesan, evaporasi, kebocoran, atau limpasan akibat pengaturan pintu yang kurang tepat. Lalu juga bisa dari distribusi air yang tidak merata. Misalnya di yang di dekat yang sumber air bisa dapat pengairan yang banyak, tapi yang jauh dari sumber air pengairannya kurang dapat gitu Bu. Selanjutnya ada ketergantungan pada operasi manual. Terus apa lagi? Keterbatasan data dan informasi, lalu adanya dampak perubahan iklim. Oke. Ya, itu sama persis yang di modul ya, nggak apa-apa. Yang penting berarti kamu connect lah, respon. Oke, yuk. Dari permasalahan itu, saya harapkan semua yang hadir ini sudah download modul yang saya berikan. Ya. Oke, saya ulang. Dari permasalahan-permasalahan sistem irigasi konvensional yang tadi dijelaskan atau disampaikan ulang oleh Mbak Rena, saya minta tolong kira-kira nih ya, menurut kalian nanti siapa yang bisa jawab, dari sistem permasalahan-permasalahan tersebut itu menurut saudara bisa ditangani atau bisa diselesaikan dengan model apa saja? Paham pertanyaan saya? Saya ulang. Tadi saudara sudah mendengar penjelasan dari saya, juga sudah diulang oleh Mbak Rena tentang permasalahan-permasalahan pada sistem irigasi konvensional. Nah, pertanyaan saya, kira-kira solusi seperti apakah untuk menangani dari permasalahan-permasalahan tersebut? Contoh, misalnya saudara sebut satu permasalahan, terus kemudian saudara sebut gimana solusinya. Yuk, silakan. Saya Ibu Ibrahim. Oke, masih Ibrahim. Ya, silakan. Aku Moses. Untuk saya dari masalah yang operator buka tutup manual Bu. Iya, diganti dengan apa Mas? Untuk solusinya mungkin dari proyek saya sebelumnya itu penggunaannya itu mungkin untuk pintu air Bu. Jadi ketika banjir tinggi, sensor menyala, maka pintu air akan terbuka. Nah, kalau untuk operator mungkin ketika lahan mengalami kekeringan, sensor akan membaca langsung dan pintu air akan terbuka Bu, atau mengontrol banyak dikitnya air Bu. Antara kalau kering pintunya akan dibuka, kalau hujan mungkin harus ditutup gitu Bu. Ya, berarti penggunaan apa itu Mas? Penggunaan teknologi apa itu? Kalau untuk pintu air sih kemarin itu sekali sih Bu, dia sistemnya terintegrasi Bu. Jadi ke sistem, jadi modelnya dari sensor, terus ada CCTV, ada pengontrol curah hujan juga Bu. Nanti dia ada satu kontrol ruang besar gitu terpusat. Oh, oke. Mas Ibrahim kerja di situ nggak? Kalau saya enggak Bu, saya kontraktor yang bangun, saya cuma bagian gambar, jadi cuma tahu sedikit doang. Oh, oke.
Nah, itu tadi pemanfaatan teknologi apa, Mas? Ada sensor, gitu ya. Ada kemudian terhubung, kemudian ada CCTV-nya. Itu penggunaan teknologi apa? Kalau dari yang saya tahu namanya SCADA, Bu. Dia ada kepanjangannya cuma saya lupa. Ya, ada di modul tuh, ya. Baca di modul. SCADA itu apa? Nah, itu adalah salah satu inovasi dari sistem irigasi modern. Ya. Jadi tadi permasalahan tentang pengoperasian sistem irigasi konvensional dengan manual, maka tadi dijelaskan oleh Mas Ibrahim digantilah dengan sensor, gitu ya. Nah, CCTV atau apa sehingga tadi dapat bergerak otomatis di mana itu kekeringan, maka dia langsung ada sensor untuk bisa mengalirkan. Kemudian kalau kelebihan itu banjir, maka ada sensor yang mengoperasikan alat untuk dengan otomatis ditutup. Nah, itu adalah salah satu pemecahan atau solusi penggunaan sistem irigasi modern pada permasalahan operasional manual. Oke, bagus Mas Ibrahim. Benar. Ada yang lain mungkin tentang misalnya permasalahan apa, kemudian solusinya apa, silakan. Oke, Mas Ibrahim cari di modul ya tentang SCADA itu perpanjangnya apa? Coba di ini dulu. Nanti saya tanya ya. Yuk, ada yang lain? Makasih Mas. Ini Mas Ibrahim itu datang paling awal tadi. Belum jam 8 sudah hadir. Ada 5 orang tadi yang hadir awal. Amelia, Yesi, Rifan. Oke, yang lainnya, ayo. Cuma satu kan nggak mungkin, banyak lah. Nah, itu salah satu yang masuk dalam tugas kalian. Kalian membuat sebuah makalah ya terkait dengan isu-isu yang ada, terus terkait dengan bagaimana pemanfaatan teknologi sistem irigasi modern di mana dalam makalah kalian mampu menjawab dari kompetensi capaian pembelajaran yang poin pertemuan 9 sampai 15. Ya, walaupun nggak begitu detail, tapi itu semua terjawab. Nah, itu sudah memenuhi persyaratan dari tugas. Oke, tadi selain contoh yang Mas Ibrahim berikan, ada yang lain? Halo? Ada yang lain nggak? Kalau menjawab gini nih masuk dalam memori saya loh. Nilainya kurang, izin ini Bu, karena aktif. Izin Bu. Nah, ini masih untuk Jesse. solusi ya, Bu? Yuk. Ini masih untuk solusi ya Bu ya? Iya. Iya. Oke Bu, saya izin menjawab Bu. Kalau berdasarkan modul dan ada beberapa permasalahan sistem irigasi konvensional tadinya, diantaranya kehilangan air yang tinggi, distribusi yang tidak merata, ketergantungan pada operasi manual, keterbatasan data dan informasi, serta dampak perubahan iklim. Nah, untuk solusinya itu pertama pada kehilangan air yang tinggi itu berdasarkan yang saya baca bahwa hal itu dapat dilakukan berupa rehabilitasi bangunan irigasi serta penggunaan sensor atau berupa kontrol itu Bu untuk melakukan pengaturan pintu air otomatis. Nah, pelapisan salurannya itu bisa dengan beton atau material kedap air sehingga hal itu dapat mengurangi rembesan. Nah, sehingga hal itu juga mengurangi kesalahan pengaturan sehingga kehilangan air itu dapat berkurang dan kontrolnya juga lebih teratur Ibu secara signifikan. Kemudian bagus. Ya Ibu. Nah, kemudian untuk seperti distribusi air tidak merata itu dapat dilakukan pengendalian pintu air Ibu berdasarkan data debit atau kebutuhan air tanaman sehingga distribusi air itu menjadi lebih merata dan pembagian untuk ke petak-petak sawah atau petak lahan itu dapat dikurangi atau dikontrol agar pendistribusiannya itu lebih merata ke semua petak Ibu. Nah, lalu ada ketergantungan pada operasi manual ya Bu ya. Nah, berdasarkan saya baca juga Ibu bahwa pengoperasian itu tidak hanya berdasarkan operatornya aja, tetapi
kita juga memerlukan data debit gitu dari operasi irigasi ini gitu. Jadi untuk mengetahui tinggi muka airnya dan kebutuhan untuk tanaman secara penggunaan pada saat itu, sehingga itu dapat bahasanya itu distribusinya itu lebih cepat dan lebih akurat, Ibu gitu. Mungkin kurang lebih dari saya seperti itu, Bu. Ya, oke. Terus apa lagi? Ya, baguslah. Tadi udah beberapa banyak ya. Nah, itu ada tadi beberapa yang sudah disampaikan oleh Mas Ibrahim dengan Mbak Yesi terkait bagaimana keterbatasan itu atau permasalahan-permasalahan pada irigasi konvensional bisa kita selesaikan dengan beberapa sistem irigasi modern gitu ya. Nah, silahkan yang belum download modul silahkan download dan baca gitu ya. Oke. Ya, kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya terkait dengan inovasi sistem irigasi modern untuk mengatasi permasalahan pada irigasi konvensional. Jadi tujuan utama sistem irigasi modern adalah memberikan air sesuai dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat kebutuhan untuk tanaman. Jadi sistem irigasi modern itu bertujuan untuk memberikan air dengan sesuai prinsip itu tadi, tepat jumlahnya. Jadi jumlah yang dibutuhkan itu sesuai. Kemudian tepat waktu. Jadi saat musim tanam awal, saat musim berbunga, berbuah, nah itu ada bagian-bagiannya. Misalnya saat tanam pertama berapa kebutuhan airnya, itu tepat waktu, pemberian sesuai tepat waktu. Kemudian tepat lokasi, jadi sesuai dengan pola giliran, ya, giliran, golongan dan giliran gitu. Jadi untuk lokasi dibagi karena kondisi air sumber menurun pada musim kemarau, maka bergilir. Mungkin di desa A itu diberikan pada waktu itu tadi tepat waktu pagi ya. Nah ini tepat lokasi, air diberikan misalnya di desa A berapa meter kubik, di desa B berapa meter kubik, itu sesuai dengan operasional. Kalau pakai waduk, operasional waduk gitu ya. Atau kalau pakai sistem irigasi modern, ya itu tadi disesuaikan dengan kondisi lokasi terkait dengan tanaman apa yang ada di situ. Tepat kualitas, artinya air yang diberikan itu pun juga sudah dicek apakah aman terhadap tanaman-tanaman tertentu. Jadi biasanya air sebelum disalurkan ke irigasi, saluran irigasi atau diberikan ke tanaman, maka air itu sudah dijamin kualitasnya gitu ya. Tidak model air yang mengandung limbah pabrik. Nah, itu harus pun diolah dulu. Kemudian tepat kebutuhan tanaman. Setiap jenis tanaman mempunyai kebutuhan masing-masing gitu, maka itu pun yang diberikan sesuai dengan tanaman tersebut gitu. Kalau istilah asingnya adalah the right amount of water, jadi jumlah yang tepat, ini right place, tempat yang tepat, dan waktu yang tepat gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya hanya 3 nih, jumlah, lokasi, dan waktu. Kalau ini banyak nih, ya jumlah, ya waktu, ya lokasi, kualitas, kemudian kebutuhan tanaman. Oke, itu tadi prinsip di dalam sistem. Tadi kita pertama adalah kelemahan atau keterbatasan sistem irigasi konvensional. Kemudian sekarang sebelum kita menerapkan atau mencari solusi akibat keterbatasan dari irigasi konvensional, maka kita pelajari dulu konsep dasar sistem irigasi modern supaya nanti bila terjadi sebuah kasus, saudara bisa mendesain dengan tepat. Nah, untuk memahami konsep dasar, maka di situ ada karakteristik sistem irigasi modern. Nah, karakteristik dari sistem irigasi modern itu ada beberapa. Satu, pengukuran air secara akurat. Akurat di sini
Setiap titik distribusi air dilengkapi dengan alat ukur debit sehingga volume air yang dialirkan dapat diketahui secara pasti. Jadi pengukuran air secara akurat. Jadi ada alat-alat ukur di setiap titik-titik distribusi. Kemudian operasi pengaturan air berbasis data. Jadi keputusan pengoperasian jaringan dilakukan berdasarkan data, baik data debit, tinggi muka air, artinya debit muka air ini adalah sumber air dari intake, kemudian kelembapan tanah di lokasi si tanaman itu ditanam. Kalau tanahnya sudah lembab, ya berarti nanti keputusan pengoperasian ini pun akan dikurangi gitu ya. Kemudian kebutuhan air tanaman dan perakiraan cuaca. Oh, diperkirakan nih dalam pekan ini atau bulan ini hujan akan terjadi setiap hari. Nah, maka langkah di dalam pengoperasian itu pun dipengaruhi oleh perakiraan ini, oleh data-data ini, gitu ya. Dan itu semua bisa dilakukan secara tersistem atau penggunaan sensor tadi, juga penggunaan alat-alat detektor tertentu. Gitu. Kemudian otomatisasi infrastruktur. Tadi yang dikatakan Mas Ibrahim tadi, jadi pintu itu dioperasikan secara otomatis dengan sensor, ya, sehingga pengaturan aliran ini bisa lebih cepat dan akurat. Kemudian karakter sifat yang berikutnya adalah monitoring secara real time. Jadi kalau kita sudah menggunakan perangkat modern, maka kondisi di lapangan itu bisa dipantau secara real time karena penggunaan sensor, penggunaan berbagai alat untuk mendeteksi gitu ya. Maka disitulah kita bisa memonitoring secara real time. Kemudian integrasi teknologi informasi. Nah ini tadi SCADA tuh, Supervisory Control and Data Acquisition. Ini SCADA ya, Mas Ibrahim tadi. Tuh. Jadi ini terintegrasi, jadi Internet of Things, jadi segala sesuatu dipantau atau dikendalikan oleh internet dengan model remote gitu ya. Terus kemudian dengan ini adanya pengawasan, kontrol pengawasan, kemudian di dalam penggambaran dipetakan dengan GIS untuk mana-mana lokasi yang perlu diawasi atau lokasi-lokasi mana yang perlu penanganan khusus misalnya. Kemudian penginderaan jauh dengan model satelit gitu dan lidar. Kemudian yang ini sekarang banyak kita pakai adalah AI, Artificial Intelligence. Jadi kecerdasan buatan yang dimana sudah dipraktekkan di beberapa negara maju untuk sistem tanaman sudah menggunakan robot-robot gitu. Jadi robot-robot itulah yang dia melakukan model sistem penanaman. Jadi tidak menggunakan manusia lagi. Itu sudah banyak ditemui di negara Jepang dan Cina, gitu ya. Nah, itu karakteristik dari sistem irigasi modern. Jadi ada berapa karakteristiknya? Ayo, tadi siapa ya? Mbak Amel, ada berapa karakteristik dari sistem modern, Mbak? Mbak Amel? Amelia, Sukma? Iya Bu, gimana? Nah, ada, tolong sebutkan karakteristik sistem irigasi modern, Mbak. Ayo. Izin Bu. Ya, ayo. Ada 5 karakteristik utama Bu. Yang pertama pengukuran air secara akurat, yang kedua operasi berbasis data, yang ketiga otomatisasi infrastruktur, yang keempat monitoring secara real time, yang kelima integrasi teknologi informasi. Nah, oke ya. Apa manfaatnya kita mengetahui karakteristik tersebut? Pentingnya apa?
Pentingnya untuk yang pengukuran secara akurat, jadi setiap titik distribusi itu nanti airnya itu dilengkapi dengan alat ukur. Nah, sehingga volume air yang dialirkan itu kita bisa diketahui secara pasti, Bu. Untuk yang karakteristik yang kedua, eh, keputusan pengoperasian jaringan ini dilakukan berdasarkan data debit, tinggi muka air, kelembapan tanah, kebutuhan air tanaman, hingga dari perkiraan cuaca. Nah, untuk yang karakteristik yang ketiga, otomatisasi infrastruktur, nah di mana nanti pintu air dan bangunan pengatur itu dapat kita operasikan secara otomatis, Ibu, menggunakan sensor dan akuator untuk pengaturan aliran yang lebih cepat dan akurat. Nah, untuk karakteristik yang keempat yaitu monitoring secara real time. Nah, di mana nanti seorang operator tersebut itu dapat memantau kondisi jaringan irigasi itu bisa melalui komputer atau perangkat tanpa bergerak harus datang ke lokasi, Bu. Nah, untuk yang kelima, integrasi teknologi informasi, misalnya itu dilakukan pemanfaatan berbagai teknologi maju seperti Internet of Things, SCADA, JIS, serta alat AI lainnya, Bu. Oke, bagus. Ya, berarti kamu nyimak. Oke ya, saya lanjutkan. Nanti pokoknya setelah jelaskan, kalian nggak ada pertanyaan, ya saya suruh kalian menjelaskan. Oke, sekarang kita lanjut tujuan penerapan sistem irigasi modern. Modernisasi irigasi itu bertujuan untuk jelas meningkatkan efisiensi penggunaan air. 2. Meningkatkan produktivitas pertanian. Terus mengurangi kehilangan air, meningkatkan keandalan distribusi air. Arti keandalan distribusi air ini adalah salah satunya dalam mendistribusikan air itu tepat sasaran, tepat waktu gitu ya. Artinya tepat sasaran, tepat waktu, kemudian sesuai dengan jenis tanaman. Kemudian mengurangi konflik antar petani, karena tadi semua udah diatur sesuai berbasis data, sesuai asas keadilan, maka dengan adanya modernisasi ini akan mengurangi konflik antar petani. Artinya semua nanti akan kebagian di dalam pembagian air. Kemudian meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Climate change itu kondisi yang susah ditebak, tapi dengan pemanfaatan alat sensor, kemudian AI gitu ya, maka bisa diprediksi untuk perubahan-perubahan tersebut, sehingga bagaimana diambil langkah untuk adaptasi gitu ya. Jadi adaptasi adalah sebuah tindakan untuk bagaimana mensikapi perubahan yang terjadi sehingga meminimalkan dampak negatif dari perubahan tersebut. Oke, kemudian mendukung ketahanan pangan nasional, jelas gitu ya. Kemudian meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air. Itu jelas ya. Kalau dua terakhir ini efek yang tidak langsung gitu. Jadi efek jangka menengah dan panjangnya akan mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan keberlanjutan. Tapi kalau tujuan yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah langsung yang dialami di lapangan. Kemudian inovasi dalam sistem irigasi modern, tadi kan judulnya adalah bagaimana mencari solusi tentang permasalahan atau studi case dengan menggunakan inovasi dalam sistem irigasi modern, gitu ya. Nah, contoh di sini berbagai inovasi adalah sensor kelembapan tanah. Adanya sensor kelembapan tanah digunakan untuk mengetahui kondisi kadar air tanah, sehingga irigasi hanya dilakukan ketika tanaman benar-benar membutuhkan air. Jikalau kondisi tanah di sekitar tanaman tersebut masih lembab, berarti tanaman tersebut tidak atau hanya sedikit membutuhkan air, tergantung dari tingkat kelembapan gitu ya. Tapi kalau ternyata kelembapannya sangat rendah gitu, berarti ini butuh air. Berapa nanti persentase kebutuhan air tersebut, itu dilakukan semua melalui sensor. Kemudian
otomatisasi pintu air, karena tadi kalau manual terjadi permasalahan gitu ya, maka pintu-pintu itu dilakukan secara otomatis yang dikendalikan dengan sistem sensor dan sistem kontrol otomatis. Kemudian IoT, Internet of Things, adalah sensor lapangan yang mengirimkan data langsung ke pusat pengendalian menggunakan jaringan komunikasi digital. Jadi ini begitu sensor dia melihat kondisi tanaman di lapangan, nah dia bisa memberikan data-data khusus yang langsung diberikan ke jaringan komunikasi digital. Jadi biasanya kalau penanaman tanaman yang khusus atau berskala besar gitu ya, atau model tanaman-tanaman yang mempunyai jual tinggi, itu biasanya menggunakan IoT. Itu IoT ini yang dia ada sentral pengendali gitu ya, monitor sentral pengendali. Jadi ada operatornya di situ. Yang kalau negara maju operatornya juga sudah digantikan oleh robot gitu ya. Kemudian pengendaraan jarak jauh itu digunakan untuk memantau kondisi tanaman, luas genangan hingga tingkat kekeringan pada daerah irigasi. Jadi kalau pengendaraan jarak jauh berarti dia model yang ada di udara ya, bisa menggunakan satelit atau drone gitu misalnya, melihat kawasan dalam satu kawasan yang luas. Di situ biasanya dipakai untuk ini ya, lebih banyak untuk tingkat kekeringan tuh. Nih, kemudian sistem pendukung keputusan, decision support system, DSS biasanya singkatannya adalah sistem ini membantu operator menentukan jadwal distribusi air itu kapan, prioritas pelayanan, mana yang diprioritaskan gitu ya. Kemudian pola tanam, pembagian pola tanam dan strategi menghadapi musim kemarau. Jadi dengan kondisi air yang terbatas, sementara kondisi musim kemarau, maka bagaimana membuat pola tanam dan prioritas untuk pembagian distribusi air. Nah, kalau AI ini banyak banget digunakan untuk memprediksi kebutuhan air, memperkirakan debit sungai, memprediksi kekeringan, dan mengoptimalkan operasi jaringan irigasi. Jadi AI ini dia sekarang banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sebenarnya saat ini belum terjadi gitu ya. Jadi AI ini bisa memprediksi untuk kejadian-kejadian di masa yang datang gitu, berdasarkan data-data yang ada. Jadi kalau kalian misalnya AI dengan ChatGPT misalnya, nah bertanya tentang apa, maka dia langsung bergerak saraf-saraf otak Oke ya, maaf tadi koneksi putus. Sekarang saya ulang kembali. Ini pada malam Sabtu. Sebentar. Nah, oke. Ini pentingnya kita menggunakan studi kasus dalam proses pembelajaran, khususnya tentang pembelajaran sistem irigasi modern gitu. Nah, di sini
pendekatan studi kasus itu memberikan beberapa manfaat. Artinya dengan adanya permasalahan gitu ya, maka itu akan merangsang si mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan analisis. Jadi mahasiswa akan berpikir bagaimana nih ya cara mengatasi permasalahan ini. Nah, gitu. Jadi dia menganalisis dari berbagai sektor atau dari berbagai sisi permasalahan ini penyebabnya apa, akar masalahnya apa, sehingga nanti dari akar masalahnya apa itu diidentifikasi. Jadi ini meningkatkan analisis mahasiswa menganalisis, memperhatikan dari setiap sisi sumber permasalahan itu, kemudian diidentifikasi itu masalahnya di mana. Jadi cari di setiap sisi gitu ya, di setiap sudut pandang sebenarnya ini permasalahannya ini apa ini gitu. Terus kemudian dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian ini akan merangsang si mahasiswa itu untuk mencari solusi. Mana dari beberapa alternatif solusi ini dipilih solusi yang tepat. Jadi di situ akan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan memilih solusi yang tepat dari beberapa permasalahan. Kemudian di situ juga ada dari berbagai alternatif solusi, maka dipilih mana yang paling tepat gitu ya. Kemudian meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berdasarkan data. Ini tadi ada studi kasus, kemudian dianalisis, kemudian akar permasalahannya apa. Oh ternyata ini bisa diselesaikan dengan berbagai alternatif tadi. Terus untuk alternatif mana yang lebih efektif, terus data-data apakah yang bisa menunjang di situ gitu ya. Nah maka di situ terus kemudian diambil keputusan berdasarkan data-data yang ada untuk dipilih mana yang efektif dan menguntungkan. Kemudian menghubungkan teori dengan kondisi lapangan. Ya. Di mana di dalam studi case ini merupakan sebuah ilmiah atau merupakan penelitian ilmiah, maka tetap selalu memilih alternatif tersebut itu berdasarkan teori siapa. Apakah teori ini relevan dengan kondisi di lapangan. Itu ya. Jadi ini adalah beberapa manfaat kita mempelajari penggunaan atas studi kasus di dalam inovasi sistem irigasi modern. Melalui studi kasus, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa modernisasi irigasi bukan hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi baru. Jadi tidak hanya itu, walaupun itu yang dominan, gitu ya. Tetapi di sini perlu saudara ketahui perubahan paradigma pengelolaan air menuju sistem yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Jadi penggunaan modernisasi irigasi itu selalu berkaitan dengan teknologi baru. Dari penggunaan teknologi baru ini akan terjadi perubahan nanti paradigma dalam pengelolaan air sehingga lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Itu ya. Jadi fungsinya tidak hanya penggunaan ini, tapi nanti akan terjadi. Jadi semua ternyata begitu sudah melek teknologi semua, oh ternyata ini lebih efektif, ini lebih murah, hasil pertanian ini lebih melimpah gitu ya. Terus kedepannya juga ini terhadap lingkungan dia tidak merusak, tetapi justru menyuburkan tanah misalnya. Nah, maka nanti akan terjadi perubahan paradigma. Oh ternyata penggunaan ini akan lebih efektif dan efisien dan seterusnya gitu ya. Nah terus kemudian bagaimana langkah penyelesaian studi kasus dengan penggunaan inovasi irigasi modern. Di sini penyelesaian itu tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi berfokus juga pada optimalisasi penggunaan air melalui ini pendekatan teknis, manajerial, dan teknologi informasi. Itu kemudian pendekatan ini selain berdasarkan pengalaman di lapangan, sistem irigasi juga menggunakan pendekatan data. Nah, secara umum langkah yang dipakai nih ya jelas identifikasi permasalahan. Satu,
Jadi diidentifikasi permasalahan itu apa. Kemudian dalam identifikasi masalah itu, kemudian dicari data, mengumpulkan data. Jadi masing-masing permasalahan itu penyebabnya apa, kenapa seperti itu, gitu. Dicari itu datanya. Kemudian dianalisis kebutuhan air di lapangan, evaluasi kinerja sistem existing, jadi sistem yang ada sekarang itu bagaimana. Kemudian dari sistem yang ada sekarang kita bisa memilih teknologi inovasinya. Kemudian dari penggunaan teknologi inovasi ini kita menghitung analisis kelayakan teknik dan ekonominya, berapa peningkatannya gitu ya. Terus kemudian diimplementasikan, artinya diterapkan. Dalam penerapan tersebut tidak ketinggalan juga dimonitoring dan dievaluasi. Kenapa perlu monitoring dan evaluasi? Ini supaya ini sustainable, jadi dia berkelanjutan untuk ke depan. Oke ya. Nah, ini identifikasi permasalahan. Ini masing-masing seperti ini ya. Kemudian maaf kalau di sini masih dekat masjid saya tempatnya. Kemudian identifikasi masalah nih, permasalahan yang ditemukan misalnya kehilangan air tinggi, kekurangan air pada musim kemarau, distribusi air tidak merata, konflik antar petani, kerusakan infrastruktur, efisiensi operasi rendah, tingginya biaya operasi. Maka biasanya kalau permasalahan itu kita rumuskan masalah. Apa masalah utama yang terjadi? Nah, kalau di dalam penelitian ini kita rumusan masalah. Masalah utama yang terjadi apa? Maka tujuannya adalah mengidentifikasi permasalahan utama yang terjadi, gitu ya. Tuh di sini seberapa besar dampaknya? Maka tujuannya adalah menentukan besar dampak yang terjadi akibat permasalahan tersebut, gitu ya. Terus siapa pihak yang terdampak? Terus di sini mengidentifikasi pihak-pihak yang terdampak terhadap permasalahan kasus tersebut. Kapan masalah terjadi? Gitu ya. Jadi mengidentifikasi atau menganalisis munculnya permasalahan tersebut gitu dan seterusnya. Gitu ya. Itu tadi, jadi adanya permasalahan diidentifikasi. Dari identifikasi itu sebenarnya kita menentukan tujuan. Ya. Untuk menyelesaikan itu tujuan, maka pengumpulan data. Nah, data terkait irigasi ada data hidrologi, jaringan irigasi, data pertanian, data operasional. Kemudian teknologi pengumpulan data pun banyak dilakukan dengan model nih ya. Ini bisa untuk pengumpulan data. Kemudian karena terkait irigasi berarti kebutuhan air, maka saudara menghitung analisis kebutuhan air tanaman. Itu meliputi evapotranspirasi, kemudian kebutuhan air bersih, menghitung debit kebutuhan irigasi, gitu ya. Ini saya berikan contoh-contoh perhitungan sederhana. Efisiensi jaringan irigasi, kehilangan air, presentasi kehilangan air, kemudian keandalan distribusi, debit intake yang dibutuhkan, terus kemudian saudara bisa menghitung penghematan air, presentasi penghematan air, menghitung volume, menghitung itu payback period gitu. Itu contoh-contoh tadi untuk analisis dari kebutuhan. Kemudian evaluasi kinerja, pemilihan teknologi. Ini misalnya kehilangan akibat rembesan. Oh, solusinya membuat lining saluran. Lining saluran itu membuat mungkin batas saluran dengan tebing dari beton atau dari batu kali misalnya, bukan dari tanah. Jadi ini masalahnya, ini solusi modern yang dipakai, itu ya. Kemudian analisis kelayaan teknik dan ekonomis. Di sini di dalam saudara memilih solusi yang akan dipakai itu layak atau tidak secara teknik dan ekonomis, maka saudara harus analisis dulu secara teknis apakah ini efektif atau tidak, gitu ya. Kemudian kalau secara ekonomi, biaya investasi, manfaat ekonomi, dan payback period. Ya. Ini diperhitungkan layak tidaknya inovasi itu dilakukan. Setelah dinyatakan layak, maka kemudian diimplementasikan.
Itu tahap implementasi meliputi pemasangan, kalibrasi, pelatihan, pengujian sistem, dan commissioning. Jadi ada komisi yang menjalankan di dalam penerapan inovasi tersebut. Kemudian monitoring dan evaluasi. Ya. Nah, ini diagramnya. 1, identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan air, evaluasi sistem existing, pemilihan inovasi. Ini urutan-urutannya, ya. Nah, itu langkah-langkah penerapan bagaimana menerapkan ini irigasi modern. Ini contoh kasus. Ya. Jadi di dalam capaian pembelajaran untuk pertemuan 15 ini, saudara bisa menjelaskan, misalnya ada sebuah kasus, gitu ya. Nanti soal begitu, soal UAS itu salah satunya saya berikan sebuah kasus, gitu. Terus saudara memberikan penyelesaiannya itu apa, gitu ya. Nah, di sini ada sebuah studi kasus tentang kehilangan air itu. Nah, saudara memberikan latar belakang gitu. Dari latar belakang kan berarti permasalahan tersebut. Kemudian di situ ada deskripsi dari kasus yang ada. Kemudian bagaimana langkah perhitungan tadi ya, analisis, evaluasi, dan langkah perhitungannya. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh tentang, karena tadi kasusnya adalah kehilangan air yang tinggi pada jaringan irigasi permukaan, bermakna di sini adalah irigasi yang konvensional, gitu ya. Kemudian diberikan solusi dengan melalui modernisasi irigasi, gitu ya. Nah, ini karena kasusnya ini saudara ceritakan kasusnya di lapangan itu bagaimana. Saudara ceritakan kasus di lapangannya bagaimana, kemudian saudara berikan gambaran karakteristik kondisi existing. Kemudian di sini dalam analisis perhitungan kebutuhan air, saudara hitung tuh bagaimana perhitungan. Jadi untuk membuktikan benar nggak bahwa di situ kehilangan airnya itu tinggi, gitu. Jadi saudara buktikan dulu dengan perhitungan kondisi existing, keadaan di lapangan itu dihitung, kebutuhan air di sawah, efisiensi jaringan, gitu ya, karena tadi jaringannya adalah dia nih jaringan existing yang ada hanya 55% efisiensinya, maka saudara hitung dengan efisiensi, gitu ya. Kemudian intake itu nih, artinya untuk memenuhi kebutuhan air di sawah itu 4 meter kubik per detik di sawah itu diperlukan untuk mengambil airnya 7,27 meter kubik per detik dari sungai. Kenapa ini besar? Karena ini tadi efisiensi jaringan hanya 55%, gitu ya. Nah, sehingga dari sini saudara bisa lihat air yang diambil 7,27. Sementara yang dipakai di sawah itu 4, maka disitulah ada kehilangan. Loss, ini yang hilang. 3,27. Dari 3,2 berarti berapa persentase ini? Kehilangannya adalah, tadi efisiensinya kan 55%, maka kehilangannya berarti sekitar 45%. Kemudian dianalisis kehilangan itu tuh akibat apa saja? Oh, ternyata akibat dari si rembesan. Dia adalah 5 liter per detik per 100 meter. Sementara panjang saluran tadi 12 kilo. Nah, kilo jadikan meter, tadi per 100, berarti ini 12.000 dibagi 100, 120, berarti akibat rembesan itu hilangnya berapa? Oh, 0,60 meter kubik per detik. Jadi akibat rembesan itu hilangnya 0,60. Jadi kehilangan yang 45% itu dari apa saja, gitu ya. Oh, ini dianalisis lagi nih. Oh, ternyata dari rembesan itu. Setelah dihitung ini tadi konversinya, akhirnya dia rembesannya 0,60. Kemudian evaporasi. Evaporasi itu karena penguapan. Nah, evaporasi harian sesuai dengan misalnya kemarin
kriteria perencanaan KP01, dia evaporasi harian itu adalah 5 liter per hari. Nah, ini terus dihitung sehingga volumenya berapa nih? Oh, ini 300 meter kubik per hari gitu ya. Nah, kemudian kehilangan air akibat kesalahan operator. Ini sekian. Nah, sehingga total ini tadi volumenya ini. Nah, kalau kita berhitung penghematan air setelah modernisasi irigasi. Jadi setelah adanya modernisasi, efisien itu yang tadi hanya 55%, nah efisiensinya bisa 82%. Gitu ya. Sehingga di sini kehilangan air hanya 0,88 sehingga ada penghematan 2,39 meter kubik per detik. Gitu. Jadi terjadi penghematan air sebesar 33%. Ini ringkasan perhitungan bagaimana sebelum dan sesudah modernisasi. Ternyata dengan modernisasi ini sebagai bukti secara real, secara kuantitas, penggunaan inovasi irigasi modern ini dapat menghemat atau dapat mengurangi kehilangan air yang dari atau peningkatan efisiensi jaringan dari 55% menjadi 82%, atau di sini mengurangi kehilangan air sebanyak, jadi ada penghematan ya 32,88%. Nah, ini contoh kecil yang real terhadap hitungan ya. Bila saudara menjelaskan sebuah kasus dengan model hitungan kayak gini, maka nilai kamu cakep. Artinya saudara memberikan kesimpulan atau keputusan bahwa oh, dengan inovasi irigasi modern itu bagus. Bagusnya seperti apa? Terus misalnya oh, bisa menghemat air. Menghemat airnya sebanyak berapa? Nah, dikala Anda menjawab sebagai seorang engineer gitu ya, lulusan teknik sipil, maka saudara dalam menjawab bahwa oh, ini tuh penghematan air, saudara harus bisa memberikan angka-angka berapa penghematan air tersebut gitu ya. Nih, ini harus ada angka-angkanya, jangan cuma oh ini menghemat. Nah, menghematnya itu seberapa gitu. Itu saudara harus bisa menghitung. Ini contoh kecil yang kalian bisa searching atau bisa cari terkait dari ini ya. Ini di sini saya berikan juga referensi terkait nih irrigation performance measures, efficiency and uniformity. Artinya di situ di sini adalah bagaimana saudara mengukur performance. Performance itu kinerja dari si irigasi tersebut, mencakup efisiensi dan uniformity, keseragaman, keefektifan. Ini juga di sini food security, jadi tentang kalau ini tentang coping with water scarcity. Jadi ini adalah untuk pembagian air nih, ya. Ini beberapa di sini water accounting in agriculture. Jadi di sini bagaimana perhitungan penggunaan air untuk irigasi. Kemudian use efisiensi, ini untuk efisiensi. Kemudian ini juga bagaimana menghitung kebutuhan evapotranspiration dan kebutuhan air irigasi. Di sini tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Jadi jaringan irigasi itu dengan misalnya lining beton itu berapa persen, kemudian dia tanah berapa persen gitu ya, dan seterusnya. Ini ada semua di sini modul operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Ini cara-cara untuk konvensional nih masih yang di sini 2019. Nah, 2021 di sini ada pedoman modernisasi irigasi. Jadi saudara bisa baca PUPR, ini Kementerian PUPR, ada pedoman modernisasi irigasi. Di sini indikator dari performa kinerja dan produktivitas tentang konservasi air dan penghematan. Nah, ini referensi-referensi ini bisa saudara baca bila ingin menekun ini. Dan ini pun juga bisa saudara angkat sebagai TA ya, tentang
studi kasus tentang permasalahan apa, terus saudara kaitkan dengan penggunaan inovasi irigasi modern. Nah, itu bisa itu. Dan sampai sekarang dari saya mengajar di Mercu tahun 2017 sampai sekarang belum ada yang membahas tentang sistem irigasi modern. Itu belum ada. Ya. Dan ini pun juga modul juga baru ada di mulai semester ini. Baru ada sistem irigasi modern. Oke, secara materi sudah saya jelaskan. Ada pertanyaan dari kalian, dipersilahkan. Ibu, izin saya mau tanya Ibu. Oh, silakan, Mas Ilham. Ya, sebentar, tadi di modul Ibu kan ada inovasi dalam sistem irigasi modern. Iya. Mulai dari ada AI, kemudian ada GIS, lalu ada penginderaan jarak jauh atau PJJ. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana jika SDM-nya itu belum mendukung atau belum siap untuk menggunakan teknologi itu? Karena kan setiap teknologi kan pasti mempunyai kewajiban untuk maintenance kan, Ibu. Kalau saya lihat juga di inovasi dalam sistem irigasi modern ini hampir mayoritas menggunakan teknologi. Betul. Nah, sedangkan mungkin kalau irigasi yang tradisional, SDM-nya masih sudah orang tua, sudah sepuh, saya yakin itu cukup membutuhkan waktu untuk mempelajari teknologi-teknologi itu. Kemudian yang kedua, Ibu, sepengalaman Ibu, ada nggak sih, Bu, peran geoteknik pada bidang sistem irigasi modern? Oke. Gitu. Kemudian satu lagi, Ibu, nggak apa-apa, Bu? Ya. Dari segi biaya nih, Bu, seberapa besar peralihan dari sistem irigasi tradisional ke sistem irigasi modern? Apakah membutuhkan peran pemerintah atau cukup menggunakan biaya dari petani tersebut? Begitu aja, Ibu, pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap banget, Mas Hilal. Nah, sebenarnya Mas Hilar bertanya seperti ini pun saya yakin sebenarnya dalam diri, pikiran, dan hatinya pun sebenarnya ketemu jawaban atau sudah ada jawaban tapi ragu. Betulkah begitu? Betul, Ibu. Ya, oke. Sekarang pertanyaan yang simple tentang the man behind the gun. Ya. The man behind the gun. Apa maksudnya di situ? Sehebat apapun senjata, tapi kalau tidak ada orang yang mengoperasikan, the mind behind the gun. Gun itu senjata, teknologi. Secanggih apapun teknologi, tapi tidak ada the man behind the gun. Tidak ada yang mengoperasikannya. Teknologi itu bermanfaat enggak? Mas Hilal, saya balik pertanyaannya. Sehebat apapun teknologi, tapi tidak ada orang yang mengoperasikannya. Tidak ada the mind tadi. Teknologi itu bermanfaat nggak? Tentu enggak, Ibu. Oke, tidak. Artinya, sistem irigasi modern itu akan berjalan. Jelas teknologi kita butuhkan, gitu ya. Tapi bila teknologi tersedia, manusianya tidak dilatih, maka itu percuma. Ya, maka the mind behind the gun is important, gitu. Itu penting juga, sehingga itu dilakukan secara paralel. Satu, mengadakan infrastruktur dan kelengkapan sarana prasarana teknologi yang modern. Kemudian pun di sisi lain pun menyiapkan manusia yang bisa mengoperasikan si sistem tersebut. Itu dua-duanya harus jalan. Karena walau bagaimanapun, walau ada robot, tetap harus ada si manusianya. Betul nggak? Kita udah punya banyak robot. Betul. Tapi siapa pengendali robot itu? Robot hanya bisa berjalan bila kita tekan tombol atau kita tekan sensor, di mana sensor itu yang bisa mengendalikan si robot-robot itu. Siapa operator daripada robot? Pasti manusia. Gitu ya, Mas ya. Artinya manusia penting dan harus dipersiapkan
untuk mengoperasikan si sarana prasarana teknologi tersebut. Gitu. Nah, terus kemudian pertanyaan yang kedua tentang pembiayaan. Ya, pembiayaan atau geoteknik dulu tadi. Pembiayaan dulu ya. Oke. Jelas kalau kita menggunakan skala besar. Misalnya nih, ternyata semoga ya Allah nanti pimpinan ke depan Indonesia ini adalah orang-orang yang peduli terhadap rakyat dan punya keinginan besar mensejahterakan rakyat, mengolah bumi Indonesia ini dengan baik. Nah, maka nanti akan ada itu inovasi-inovasi penggunaan teknologi-teknologi modern dalam pengelolaan pertanian. Di dalamnya ada irigasi karena ini sumber utama pangan Indonesia dan Indonesia itu sangat melimpah terhadap kekayaan tersebut gitu ya. Nah, kalau dalam skala besar maka wajib dan harus pemerintah turun tangan, negara turun tangan. Karena skala besar dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pangan itu hajat hidup orang banyak. Ya, kalau memang tujuan utama mensejahterakan rakyat. Tapi fakta yang ada, saudara bisa lihat kecenderungan komoditi-komoditi pangan itu kita banyak impor. Dulu ada kita swasembada pangan, zaman dulu Pak Soeharto ya, dari desa ke desa waktu acara TVRI itu ya, itu swasembada pangan. Tapi fakta yang ada sekarang beras-beras pun juga banyak yang impor. Akibatnya sawah-sawah berubah jadi industri karena petani-petani merasa capek, hasilnya bukan untung tapi rugi. Jadi saya ulang, bila ini berskala besar untuk kemakmuran rakyat dan meningkatkan pangan nasional, ketahanan pangan nasional, maka pemerintah atau negara harus yang menangani. Gitu ya. Artinya itu program negara. Nah, fakta yang ada sampai saat ini untuk pertanian saya lihat belum. Modernisasi pertanian, apakah tidak ada? Ada. Tapi dilakukan oleh pihak-pihak swasta. Atau pihak-pihak orang yang berduit dalam skala kecil. Yang memang itu dipakai untuk bisnis, keuntungan bisnis dari si pengolah tadi. Gitu. Misalnya ada perkebunan anggur atau misalnya ada perkebunan buah apa gitu ya, apel dan sebagainya. Dia menggunakan teknologi yang modern. Tapi itu untuk keuntungan bisnis atau usaha pribadi atau swasta. Gitu. Secara skala nasional saya belum melihat secara nyata ya atau dijumpai di banyak daerah itu belum. Yang ada baru swasta-swasta. Atau mungkin ada mungkin institusi-institusi pemerintah tapi baru skala kecil, bukan besar. Ini menurut pendapat saya, nanti kalian ada yang menyanggah boleh. Artinya kalau dikatakan tadi negara harus ikut wajib dan harus jadi program negara untuk mensejahterakan rakyat karena menghajat hidup orang banyak terkait dengan ketahanan pangan. Oke. Bukan alasan ketahanan pangan, kemudian hutan dijadikan kelapa sawit ya. Coba cek. Itu ketahanan pangan bagi oknum-oknum tertentu. Ya, tapi rakyat bagaimana? Terkena banjir dan sebagainya. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang terkait dengan geoteknik. Geo itu bumi, teknik. Jadi geoteknik kalau rentang ilmu sipil, berarti ilmu sipil banyak mempelajari geoteknik, kecenderungan kepada stabilitas lereng, terus kemudian stabilitas pondasi, ya sebatas itu. Stabilitas pondasi, stabilitas lereng, yang menyangkut sipil itu. Kalau sudah terkait misalnya tentang pengelolaan tanah, terkait kesuburan tanah, unsur hara yang ada di dalam tanah, nah itu bukan ranah sipil, ya.
Ranah sipil itu terkait dengan kekuatan tanah untuk stabilitas lereng, di mana lereng itu dipakai misalnya untuk konstruksi atau di bawahnya ada konstruksi bangunan. Terus kemudian stabilitas fondasi, di mana di situ kita justru mencari tanah yang kuat. Tanah yang kuat atau tanah yang bagus untuk teknik sipil bertolak belakang dengan tanah yang bagus untuk irigasi atau tanaman. Tanah yang bagus untuk tanaman dia mengandung unsur hara. Unsur hara itu ada di situ kandungan-kandungan kimianya gitu ya, atau unsur hara organik, anorganiknya, dan itu tidak dipelajari di sipil, tidak dipelajari di geotek, itu dipelajari di ilmu pertanian tentang unsur hara tanah gitu ya. Nah, tentang kalau terkait dengan susunan batuan, terkait dengan konstruksi, itu pun sudah ada ilmunya, geologi teknik, bukan geotek tadi. Ya, jadi beda ya, geotek dengan geologi, dengan geohidrologi, itu beda ya Mas ya. Itu. Sudah terjawab semua atau ada sanggahan atau mungkin yang lainnya ada yang mau melengkapi, dipersilahkan. Mas Hilal gimana? Terjawab enggak? Terjawab Ibu. Makasih banyak Ibu. Iya, oke. Yang lainnya silahkan. Oke, yuk. Ada yang bertanya? Yuk, ada yang lainnya atau yang tadi menyangkut dari apa namanya materi yang dikuliahkan? Silahkan bertanya. Ada enggak? Kalau enggak ada, ya sudah. Sekarang saya sambil menunggu ini ya, menunggu kalian. Oke, saya akan checklist kehadiran kalian. Ini tadi ini sebentar. Ini ya. Ini masjidnya deket banget nih. Oke, sebentar saya cek kehadiran kalian. Oke, saya minta bantu nanti tolong saya akan Saya akan share supaya semuanya melihat. Ya, insya Allah kalau saya modelnya transparan ya tentang absensi. Jadi tolong lihat, kelihatan kan ya? Lihat di sini. Saya minta yang saya panggil silahkan jawab ya. Saya minta yang saya panggil jawab, kalau enggak ya saya anggap absen. A dan P. Kalau hadir berarti present, hadir. Ibrahim? Ibrahim hadir, Bu. Oke, Hilal? Hilal hadir Ibu. Oke, Bramowinta?
Oke, Daniel Johan Sihombing. Daniel Johan Sihombing tidak hadir. Jaka Ramadan. Halo Jaka Ramadan tidak hadir. Galuh Widya Sastria. Galuh hadir Ibu. Hadir Oke, Ibu. Saskia. Ya. Hadir Ibu. Hadir. Kemudian Rifan Oktarizana. Rifan hadir Bu. Hadir. Trisiwi. Hadir ya. Rena. Rena hadir, Bu. Oke, Amelia. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Agung Nurullah. Agung hadir Ibu. Oke, Winda Teresia. Winda hadir, Bu. Oke, Sakwil. Hadir. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Hisam. Hadir. Muhammad Hisam. Halo Muhammad Hisam. Ini sepertinya jarang ya Muhammad Hisam nih ya. Oke, Andri Samuel. Hadir Bu. Oke, Hana Zahira. Hadir, Bu. Oke, Hanifah Aulia. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Siddiqi. Halo Muhammad Siddiqi ada? Tidak ada. Orlando. Hadir Bu. Hadir. Yesi. Hadir Yesi ya. hadir Ibu. Ya, tadi menjawab. Helmi Fauzi. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Saya ulang halaman pertama yang tidak hadir adalah Daniel Juan Sihombing, Jaka Ramadan, kemudian Muhammad Hisam, terus Muhammad Siddiqi. Oke, itu halaman pertama. Halaman berikutnya ada enggak ya? Kita lihat. Oh, ternyata sudah ya. Oke, sudah saya checklist kehadiran. Yuk, kalau mau bertanya silahkan. Atau sekarang tolong yuk buka kamera kita, on cam. Nah, kita buka on kamera sebagai persyaratan administrasi ya. Kok saya nggak muncul-muncul? Oke. Oke, yuk sudah semua belum? Oke ya, 1, 2, 3. Oke, saya minta ke kalian ya, pelajari materi, baca RPS apa saja yang masuk dalam UAS. Kalian pelajari. Saya mau ini kan di sini nih. Nah, kalian pelajari dan saya masih ada waktu nih, silahkan bila bertanya, saya screenshot masuk di tadi. Ibu izin bertanya, Bu. Oke, silahkan Mbak. Bu, kemarin ada rekan-rekan yang bertanya terkait tugas kelompok yang buat makalah itu untuk deadline-nya kira-kira di tanggal berapa ya, Bu? Makalah nggak kelompok, Mbak, masing-masing. Kelompok, saya nyuruh kelompok atau masing-masing? Izin Bu, yang sekelompok 2 orang, Bu, yang irigasi. Oke. Ya, kalau sekelompok 2 orang kayak Kelompok Ibu. Ya, kelompok 2 orang ya. Nah, gini, kemarin satu kelompok 2 orang. Sebentar. Itu irigasi saya itu agak kredit nih. Irigasi dulu. Ya, irigasi itu sebentar saya lihat EPS-nya ya, Mbak. Nah, oke. Yang sekelompok 2 orang kalian menjawab tentang terkait dengan sistem irigasi modern ya. Membuat makalah di mana makalah itu merupakan di mana nanti capaiannya adalah dari CPMK 9 sampai 15 gitu ya, benar? Oke, nah sekarang pertanyaan kamu adalah kapan mengumpulkannya? Nah, saya tanya ke kalian, kita ujiannya 31.
saya inginkan sebelum 31 itu beres. Nah, saya mau tanggal 24 atau 26. Oke, tuh saya suruh milih nih, baru nanti saya pasang itu di situ. 26, Bu. Ibu 26 Yang lain boleh, Bu. 26 ya, bisa ya. Supaya nanti di tanggal kan ujian kalian tuh mulai 27 ya, 27 sampai tanggal 1. Maksud saya kalau 24 berarti kamu masih ada 2 pekan. Gitu ya. Nah, tapi kalau 26 artinya tidak mengganggu ujian yang lain. Biar kalian fokus terhadap ujian-ujian lain, berarti 26 saja ya. Nah, isinya bagaimana memang belum ada contoh, Mas Mbak. Ini belum ada contoh. Ini adalah mata kuliah baru, di mana adalah kita mau melihat dengan kalian saya lepas begini, kreatifnya tuh sejauh mana nanti, gitu. Dari situlah baru nanti saya buat rubrik terkait dengan ini kalian nih, peta kalian di mana gitu. Sehingga jangan sampai tugas saya itu terlalu berat. Karena saya sebenarnya keinginannya banyak, keinginan saya banyak. Cuma kalian mampu nggak gitu ya? Itu khawatir saya karena kalian kerja. Jadi saya ulang, untuk tugas irigasi yang ke berapa nih? 3 atau 4? Lupakan. Keberapa Mas Mbak? Berarti kelima ya? Oke. Tugas selanjutnya nanti saya lihat di situ, apa enggak kalian? Pokoknya tugas yang materi 9 sampai 15 terkait irigasi modern itu belum ada tugas. Maka kalian membuat makalah terkait di mana di dalamnya mencapai kompetensi sub CPMK 9 sampai 15. Nah, coba kalian terjemahkan di situ. Kalian boleh gunakan AI, tapi tolong jangan copy paste murni. Karena beberapa jawaban forum, itu aku baru forum ya, kuis belum saya lihat secara detail, buka satu persatu file-file kuis. Nah, itu langsung copy paste. Di mana yang namanya ChatGPT, saya apal ChatGPT itu, karena pernah bertanya kepada ChatGPT, tolong buatkan untuk perhitungan tentang ini. Nah, di situ rumus-rumusnya model rumus-rumus yang bahasa-bahasa coding. Nah, itu langsung diambil aja copy paste di situ. Nah, itu ketahuan banget bahwa itu adalah ChatGPT. Itu enggak boleh ya. Jadi kalian boleh menggunakan fasilitas apapun gitu ya. Tapi tolong diedit, di copy paste. Itu masuk logic atau tidak gitu. Kalau enggak logic ya jangan dipakai. Dan tolong pun untuk ini ada sumber pustakanya. Sumber pustaka pun juga yang real gitu ya. Nah, enaknya saya lepas begini atau saya tentukan. Kalau saya tentukan berarti kamu nanti harus memaksakan dirimu memenuhi itu. Kalau dibolehin boleh milih sendiri aja Kak, Bu. Oh, ya sudah gitu. Karena saya bisa sebenarnya membuat rubrik dengan ketentuan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi itu mempersulit enggak nanti gitu ya. Tadi Mbak Saskia bebas saja. Nah, saya berikan kebebasan kepada kalian. Silahkan membuat makalah di mana makalah ini ilmiah ya, bukan fiktif, bukan imajiner, tapi ilmiah di mana capaian kompetensinya ada di poin 9 sampai 15, terus kemudian nggak usah detailing nggak apa-apa, tapi bisa menjawab masing-masing kemampuan itu. Terus diketik, nggak usah ditulis tangan, karena tadi ada yang bertanya ditulis tangan, tidak, jadi diketik. Ya, demikian juga yang ikut irigasi hidrologi untuk tugas yang terkait dengan pengenalan software itu juga diketik bukan ditulis tangan, dan kalian boleh menggunakan kasus
atau studi kasus yang ada di YouTube. Link YouTube itu kalian coba dan tulis ulang lagi dengan diketik saja, jangan tulis tangan. Tulis tangan berat. Kalau diketik kan kalian nanti, misalnya nih, langkah pertama adalah mendownload itu software. Setelah di-download, kemudian menginstal, gitu ya. Terus kemudian melakukan atau membuat project baru, gitu. Bla 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 seterusnya dipraktekkan sesuai dengan, jadi kalian uji coba. Terus tolong bener, ini ada yang irigasi hidrologi kan. Nah, kalian praktekkan itu, karena itu ada di dalam soal UAS ya, salah satu dalam soal UAS. Oke, kalau ini soal UAS-nya apa? Yang terkait dengan teknologi irigasi modern. Kalau saudara bisa menjawab ya itu tadi atau membuat makalah, insya Allah UAS-nya bisa. Karena isinya terkait sub CPMK itu, gitu. Paham ya? Nah, oke. Di absen sudah. Terus ada pertanyaan lainnya enggak? Ya, ini O2 SKS berarti hanya 100 menit ya. Jam 8 ya, berarti tinggal 3 menit lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah selalu berikan kepada kita semua kesehatan, kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan kesuksesan. Sekian dari saya. Billahi taufik wa hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama ya. Izinlah.